Halo teman-teman, di sini saya akan menyelesaikan tugas praktik mandiri yang kedua saya di sesi ketiga. Tugas kali ini membuat mind map terkait dengan jenis materi variabel global, session, server, get, dan post yang mencangkup definisi, fungsi, dan contoh variabelnya. Yang pertama ada session, yaitu periode waktu yang dimulai ketika seseorang mulai berinteraksi dengan suatu sistem atau aplikasi yang berakhir ketika pengguna keluar dari sistem aplikasi tersebut. Nah, dan session ini digunakan untuk mempertahankan data pengguna di seluruh sesi interaksi dengan aplikasi web. Dengan session, data pengguna seperti preferensi, status login, dan riwayat belanja dapat disimpan sementara di sisi server dan diakses di seluruh aplikasi web tanpa perlu meminta pengguna untuk memasukkan informasi lagi dan lagi. Jadi dan fungsi session ini untuk mempertahankan data teman-teman di seluruh sesi interaksi dengan aplikasi web. Dan bisa dilihat di sini juga terdapat contoh variabelnya seperti berikut. Kemudian yang kedua itu ada server. Server adalah sebuah software atau perangkat lunak yang memberikan layanan berupa data, berfungsi untuk menerima permintaan HTTP ataupun HTTPS dari klien atau kita kenal sebagai web browser seperti Chrome, Firefox, dan lain-lain. Selanjutnya, ia akan mengirimkan respon atas permintaan tersebut kepada klien dalam bentuk halaman web. Dan fungsi lainnya juga untuk menyediakan beraneka macam resource sehingga bisa dimanfaatkan oleh komputer klien yang terhubung dalam jaringan, melayani permintaan data dari komputer klien, menyimpan berbagai data file yang nantinya bisa diakses bersama-sama oleh komputer klien menggunakan protokol FTP atau yaitu seperti mengatur lalu lintas, teman-teman. Nah, di sini juga ada contoh variabelnya seperti berikut yang tertera di gambar. Kemudian yang ketiga ada post. Post ini digunakan untuk mempublikasi tulisan seperti berita, pengumuman, atau artikel yang menarik lainnya yang bisa dilakukan secara berkala. Nah, dan di setiap postingan yang diposting yang dibuat oleh pengelola websitenya itu bisa akan sangat mempengaruhi pengindeks mesin pencari terhadap halaman yang dikelola. Dan ada di sini contoh variabelnya seperti berikut. Kemudian yang terakhir itu ada get, digunakan untuk membaca atau mengambil data. Nah, sebagai contoh, dalam konteks formulir, ketika kamu menggunakan metode get, data formulir dikirimkan melalui URL. Ini berguna untuk operasi pencarian atau ketika data yang dikirimkan tidak sensitif. Nah, berikut adalah contoh variabelnya. Nah, cukup sekian teman-teman tugas yang dapat saya selesaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.